Arema FC berhasil meraih target 3 poin pada pekan ke-7 Beri Liga 1 2024-2025. Berstatus sebagai tim tamu, mereka menang 2-1 dari PSIS Semarang di Stadion Madia, Magelang, Kamis, 26 September 2024. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Tri Setiawan di menit 52, Arema berhasil membalikan keadaan. Striker asal Brasil, Dalberto Luan yang jadi pahlawan tim. Dia mencetak brace dan membuat Arema menang 2-1. Kemenangan ini membuat pelatih Arema, Joel Cornelli puas. Saat timnya mencetak gol kedua, sang pelatih meluapkan kegembiraannya dengan selebrasi di depan bench pemain. Tambahan 3 poin ini sementara mengangkat posisi Arema dari urutan 14 ke posisi 8. Namun, posisi itu bisa turun karena mayoritas tim di bawahnya belum melakoni laga pekan ke-7. Melihat dari kemenangan Arema, ada beberapa faktor yang membuat mereka sukses meraih 3 poin. 2 diantaranya karena faktor bantuan dari PSIS. Seperti cederanya Adi Satrio di babak pertama. Sehingga PSIS harus melakukan pergantian kiper. Tak hanya itu, di awal babak kedua, PSIS harus bermain dengan 10 orang. Karena pemain energik Rian Ardiansyah diganjar kartu merah. Setelah itu, Arema tampil dominan. Pergantian pemain yang dilakukan Joel Cornelli juga jitu. Karena Dalberto Luan merupakan pemain pengganti dan sukses mencetak 2 gol kemenangan. Berikut 3 faktor yang membuat Arema FC menang di markas PSIS. Cederanya Adi Satrio. PSIS kehilangan kiper utama di laga ini. Dia mengalami masalah dengan lututnya setelah berbenturan dengan rekannya sendiri ketika mengamankan bola atas. Adi harus diganti Syahrul Trisna di menit 23. Padahal musim ini Adi tampil apik. Dalam 4 pertandingan, gawangnya baru kemasukan 1 gol. Sedangkan 3 pertandingan lain dilewati dengan clean sheet. Sedangkan Syahrul, sebelum lawan Arema sudah kemasukan 4 gol hanya dalam 2 pertandingan. Syahrul kembali harus memungut 2 gol dari dalam gawangnya sendiri saat lawan Arema. Sebenarnya, dari segi kualitas, mantan kiper Persikabo itu tidak digarukan. Karena dia pernah jadi kiper pelapis timnas Indonesia. Namun, saat ini dia belum menemukan performa terbaiknya. Kartu merah Rian Ardiansyah. Winger gesit ini harus diganjar kartu merah langsung oleh wasit Muhammad Nazmi pada menit 66. Wasit asal Malaysia tersebut sempat melihat VAR setelah mencabut kartu merah. Tapi, dia tak mengubah keputusannya. Sebenarnya tackling yang dilakukan Rian mengenai bola. Namun, gerakannya terlihat membahayakan striker Arema, Dalberto Luan. Keluarnya Rian membuat permainan PSIS berubah. Mereka lebih bertahan. Arema yang unggul jumlah pemain terus melancarkan tekanan. Tentu ceritanya akan berbeda jika Rian tetap berada di lapangan karena dia merupakan winger yang subur. Dia jadi pemain yang paling sering membobol gawang Arema. Sudah 4 kali dia merobek gawang Singoedan di pertemuan sebelumnya. Taktik pergantian pemain. Taktik pelatih Arema, Joel Cornelli berhasil di laga ini. Dia membuat kejutan di awal laga. Playmaker andalannya, William Marcilio dicadangkan. Begitu juga dengan Dalberto Luan. Sepertinya, pelatih asal Brasil ini ingin membaca permainan PSIS lebih dulu. Sehingga komposisi pemain yang diturunkan cenderung lebih bertahan. 5 pemain asing yang diturunkan cenderung punya karakter bertahan. Seperti Thales Lira, Chai Bokyung, Pablo Oliveira dan Julian Guevara. Hanya Charles Lokolingo yang jadi satu-satunya striker asing. Setelah tertinggal 0-1, Dalberto dan William diturunkan. Ditambah lagi dengan PSIS yang bermain dengan 10 orang. Ketika Dalberto ada di lapangan, Arema lebih sering mengirimkan crossing ke jantung pertahanan PSIS. 2 gol yang dicetak Dalberto bermula dari crossing dari sisi kanan dan kiri. Artinya, skema yang diterapkan pelatih Joel Cornelli berhasil di laga ini. Pahlawan tanpa tanda jasa Arema saat menang 2-1 di kandang PSIS Semarang di pekan 7 Liga 1 2024 hingga 2025, Kamis, 26 September 2024, itu bernama Pablo Oliveira.
Tak sedikit Aremania yang mempertanyakan perannya, tapi dijawabnya dengan elegan. Dalam berbagai komentar di media sosial banyak yang mempertanyakan kenapa Pablo selalu tampil sebagai starter di 6 laga terakhir Arema. Bahkan, pelatih Joel Cornelli lebih mempercayakan posisi gelandang bertahan kepadanya ketimbang Julian Guevara. Namun, ketika bersua PSIS, kedua gelandang jangkar Arema itu kembali diduetkan sejak menit awal. Hasilnya, Pablo pun tampil menggila dengan merebut 3 posisi di top action di laga yang digelar di Stadion Moch Subroto, Magelang itu. Dalam akun Liga 1 Match ditampilkan bahwa Pablo menjadi top operan sukses, top tackle, dan top intercept. Memang, bukan gol atau assist yang disumbangkannya, tapi Pablo sukses memberikan 70 operan, 7 tackle ke kaki lawan dan 6 intercept operan lawan. Kenapa Pablo Oliveira disebut pahlawan tanpa tanda jasa Arema? Posisi gelandang bertahan yang ditempati memang kerap dipandang sebelah mata peran dan kontribusinya bagi tim. Maka tak heran, ketika bermain sebaik apapun, tetap saja tak dianggap oleh mereka yang tak mengerti sepak bola. Padahal, gelandang bertahan merupakan orang pertama yang menjadi pemutus serangan lawan. Terbukti, 7 tackle dan 6 intercept yang dilakukan Pablo kepada pemain PSIS menjadi yang terbaik di antara pemain yang tampil. Seorang gelandang bertahan juga dituntut berperan sebagai orang pertama yang mengalirkan bola dari lini belakang ke depan. Peran itu dimainkan Pablo dengan baik, dengan membuat hingga 70 operan sukses dalam 90 menit. No